Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman ya rabbal alamin. Siswa-siswi kelas 12 SMA Global Islamic Boarding School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali masih membahas tentang pembagian isim ya. Mister ingin menguatkan kembali beberapa fondasi bahasa Arab untuk kalian ya. Walaupun kita nantinya belum begitu lancar membaca ataupun mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab, minimal kalian Mister harapkan sudah bisa membedakan jenis kata dalam bahasa Arab itu minimal ya. Ketika kalian melihat ayat Al-Quran, oh ini huruf, kata Mister Amin. Oh ini suara Mister sendat-sendat. Kenapa ya? Masih suaranya sendat-sendat? Jelas. Nah, ada yang jelas katanya Najwa. Nah, nggak apa-apa. Nanti bisa dicek kembali di ini. Rekaman aja nanti ya. Oke, minimal kalian bisa menentukan jenis kata dari setiap kalimat bahasa Arab yang kalian temukan. Misalkan dalam ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi, ya. Kan jarang-jarang tuh kalian baca atau baca tulisan Arab kecuali dari dua sumber itu ya. Entah itu baca Al-Quran, entah itu baca hadis Nabi ataupun doa-doa zikir-zikir lainnya. Nah, minimal ketika kalian membaca doa, membaca ayat Quran ataupun hadis, kalian tahu jenis kata yang kalian baca itu apa. Oh, ini kata Mr. Amin kalau kayak gini bentuknya berarti fi'il, kata kerja. Oh, kalau kayak gini isim, yang mengandung makna nama, entah itu nama seseorang atau nama perbuatan atau kata ganti atau kata sifat dan lain-lainnya ya. Minimal target kita dengan pertemuan-pertemuan ini bisa tercapai. Target minimal aja itu ya, minimal insyaallah. Mudah-mudahan tercapai. Apalagi kalau sudah bisa membaca tulisan Arab ya dan mengetahui posisi setiap jenis kata dan posisinya. Wah, senang banget Mister kalau udah bisa kayak gitu ya. Sebagaimana biasa kita awali motivasi pembelajaran bahasa Arab pada kali ini dengan sebuah ayat Al-Quran yang menurut Mister sangat powerful ya, mengingatkan kita tujuan kita belajar bahasa Arab itu apa sih? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum taqilun. Sungguhnya kami menurunkannya kitab tersebut berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu dapat memahaminya, agar kalian dapat memahaminya. Jadi dengan mempelajari bahasa Arab kita harapkan kita bisa memahami dengan mudah dan benar apa yang disampaikan Allah melalui kitab Al-Quran dan apa yang disampaikan Nabi melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di macam-macam kitab sahih ya. Minimal kita tahu gitu baca terjemah katanya kalau bisa ya, minimal. Apalagi kalau kita sampai bisa memahami tafsir dan penjelasan dari ayat ataupun hadis tersebut. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita sampai ke sana. Intinya juga sih, dengan mempelajari bahasa Arab ini kita mempelajari bahasa agama kita ya. Dengan mempelajari agama kita dengan baik dan benar, kita tidak mudah untuk diprovokasi ataupun disesatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena salah satu tanda akhir zaman kata Nabi adalah akan muncul orang-orang bodoh yang mengajarkan agama karena orang-orang di sekitarnya juga tidak tahu masalah agama. Akhirnya mereka menanyakan tentang sebuah masalah kepada orang yang tidak pandai agama tersebut. Akhirnya dia berkata sesuai nafsunya atau hawa nafsunya tanpa berdasarkan landasan Al-Quran ataupun hadis sama sekali. Akhirnya ya aneh gitu. Orang hafal Al-Quran, rajin sholat dibilang teroris lah. Nah, susah kayak gitu ya. Masa good looking kayak Ali Baltanazar dibilang teroris? Nah, nggak mungkin kan? Dari mana landasannya seperti itu? Nah, gitu seterusnya ya. Itu salah satu bukan nubuat, apa ya bahasa itu ya, berita gaib yang disampaikan oleh Nabi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sebagai seorang mukmin dan muslim wajib beriman mengenai berita tersebut. Kata Nabi akan muncul suatu kaum bla 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 bla. Selama hadis yang beliau sampaikan itu sampai kepada kita dengan jalur yang benar atau sahih, ya kita wajib mengimaninya. Dan selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya kita wajib mempercayainya. Ya, tugas utama kita. Next,
Sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu bagian dari isim yaitu kata ganti, maka pada hari ini kita akan membahas pembagian isim dilihat dari jenis kelaminnya. Walaupun sebelumnya kita sudah tersier. Ya sedikitlah kita pernah membahas kemarin itu isim dilihat dari jenis kelaminnya, ada isim muzakkar dan isim muannas. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lebih dalam lagi membahas yang mana kata apa aja yang masuk isim muzakkar dan kata apa aja yang masuk isim muannas. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Mana kata yang masuk muzakkar, mana kata yang masuk muannas. Oke. Nah, pengelompokan kata seperti muzakkar dan muannas ini sementara ini hanya bisa ditemukan dalam bahasa Arab. Wallah, kalau kalian belajar bahasa lain, ada nggak bahasa lain dilihat dari jenis kelaminnya, ada kata benda muzakkar, ada kata benda muannas. Ada nggak kalian temukan di bahasa lain? Bahasa Inggris, misalkan bahasa Jerman, bahasa Korea, Jepang, Cina, Jawa, Sunda, Banjar, ada nggak? Sementara ini bisa nggak menemukan pembagian kata seperti muzakkar dan muannas kecuali ada dalam bahasa Arab. Sementara ini ya. Wallah kalau ada di bahasa lain. Tapi sementara ini bisa hanya menemukan ada di dalam bahasa Arab aja. Di bahasa Jerman nggak ada pembagian seperti itu. Bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Itali, ya. Wallah alam kalau ada yang ternyata lebih ahli bisa menemukannya, ya. Nah dalam bahasa Arab kata, terutama kata benda atau isim dibagi menjadi dua dilihat dari jenis kelaminnya. Ada kata benda atau isim yang mempunyai sifat laki-laki dan ada kata benda atau isim yang mempunyai sifat perempuan. Yang pertama disebutkan muzakkar, yang kedua disebut dengan muannas, ya. Contoh dalam kalimat bahasa Indonesia, Zaid itu pintar. Kita semua Zaid itu nama laki-laki, ya nggak usah diperdebatkan lagi. Adapun pintar dalam bahasa Indonesia bisa digunakan untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Tetapi dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Kata pintar berbeda penyebutannya dilihat dari siapa yang disebutkan. Misalkan kalau yang disebut pintar itu adalah laki-laki, maka yang digunakan adalah kata mahirun. Zaidun mahirun. Kata mahirun artinya pintar. Akan tetapi lebih spesifiknya kata pintar di sini untuk laki-laki. Mahirun pintar untuk laki-laki. Adapun ketika yang dikatakan atau disebutkan itu adalah seorang perempuan, contohnya Fatimah itu pintar. Siapa nama kalian yang perempuan semuanya itu? Ya? Siapa? Dinda itu pintar. Maka dalam bahasa Arab, kata pintar untuk Fatimah ataupun nama perempuan lainnya tidak bisa menggunakan kata mahirun. Karena kata mahirun dalam bahasa Arab itu digunakan untuk laki-laki. Maka dalam bahasa Arab, kata pintar menggunakan kata mahiratun. Fatimah mahiratun. Dinda mahiratun. Nada mahiratun. Balkis mahiratun. Yang itu siapa lagi? Aida mahiratun. Putri mahiratun. Begitu seterusnya, ya. Tidak bisa menggunakan kata mahirun. Kenapa? Karena mahirun spesifik digunakan untuk laki-laki, ya. Nah, di sini perlu bagi kita untuk mengetahui mana kata yang muzakkar dan mana kata yang muannas. Mana kata yang bisa digunakan untuk laki-laki, mana kata yang digunakan untuk perempuan, begitu seterusnya, ya. Dalam bahasa Indonesia tidak ada seperti itu. Zaid itu pintar, nggak ada. Fatimah itu pintaroh, nggak ada. Zaid itu pintar, Fatimah itu pintar, udah, ya. Nggak ada pintaroh atau Zaid itu rajin, Fatimah itu rajinah, Zaid itu soleh, ya soleh bahasa Arab. Zaid itu sabar, Fatimah itu sabaroh, nggak ada, ya. Yang dalam bahasa Indonesia pintar ya pintar, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Rajin ya rajin, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Begitu pula dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris smart, Zaid is smart, Fatimah is smart. Fatimah pintar, baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Begitu seterusnya kata sifat lainnya dalam bahasa Inggris, tidak ada perbedaan untuk laki-laki ataupun untuk perempuan, kecuali sifat yang spesifik untuk perempuan. Misalkan cantik, nggak ada cowok cantik, ya. Yang ada cewek cantik. Makanya dalam bahasa Inggris, beautiful itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, handsome. Nah, begitu seterusnya. Dan itu berlaku hanya untuk beberapa sifat yang dikecualikan, ya. Apalagi dalam bahasa lainnya. Dalam bahasa Banjar, kalau perempuan bungas, kalau laki-laki langkar misalkan. Ya betul nggak langkar itu laki-laki? Tolong diralat nanti Mister kalau salahnya. Selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam isim muzakkar dan isim muannas? Kata-kata apa saja yang masuk muzakkar dan kata-kata apa saja yang masuk muannas? Pertama kita lihat pengertian muzakkar dan muannas dulu. Muzakkar artinya secara bahasa laki-laki. Adapun secara istilah, isim muzakkar itu istilah yang digunakan untuk kata-kata yang termasuk kategori laki-laki. Semua kata-kata yang digunakan untuk
kata-kata yang masuk kategori laki-laki maka masuk isim muzakkar, itu secara istilah. Oke. Ya, thank you Herisa. Nah, yang pertama masuk kategori muzakkar adalah semua nama-nama laki yang digunakan oleh laki-laki pada adat kebiasaannya. Semua nama-nama yang digunakan oleh laki-laki pada adat kebiasaannya, maka dia otomatis masuk ke dalam kategori isim muzakkar. Semua nama-nama laki-laki. Semua nama laki-laki yang ada di Zoom meeting ini, itu semuanya masuk ke dalam muzakkar. Begitu pula dengan yang sesuai adat ya, yang namanya yang tidak sesuai adat istiadat. Oke, ada setting dulu. Oh, hilang? Ya. Contohnya dalam Al-Quran, Nuh, Yusuf, Ahmad, Zaid. Ya, semuanya ini adalah nama untuk laki-laki. Ada juga Talhah, Usamah. Meskipun ada ciri perempuan pada kata dua nama ini, adanya ta marbutah pada isim muzakkar. Ya, keberadaan ta ini tidak mengeluarkan si Usamah dan Talhah dari isim muzakkar. Kenapa? Karena bangsa Arab menggunakan Talhah dan Usamah dan Syaibah dan lainnya yang ada huruf ta marbutah di akhir nama mereka itu untuk nama laki-laki. Ya, untuk nama laki-laki. Ada beberapa, bukan berarti karena dia berakhiran dengan ta marbutah dia dimasukkan ke muannas, bukan. Karena dia nama tersebut digunakan untuk laki-laki maka tetap dimasukkan ke isim muzakkar. Meskipun ada ta marbutah pada namanya ya. Ingat nama di sini nama. Oke, next. Kata yang kedua yang masuk dalam isim muzakkar ialah buka kamus. Ada kata benda di dalam kamus tersebut dan kata tersebut tidak berakhiran dengan ta marbutah ya, ta marbutah, maka bisa dipastikan kata tersebut adalah muzakkar, isim muzakkar. Benar nggak Bu nomor 1 nih? Nah, nggak ada ta marbutahnya. Ini kenapa suara ini? Oke. Lanjut, sampai mana tadi? Oh ya, semua kata dalam kamus bahasa Arab ketika kalian temukan, kata benda tersebut tidak diakhiri dengan huruf ta marbutah, maka bisa kita pastikan kata tersebut adalah isim muzakkar. Saubun, nggak ada ta marbutahnya. Kolamun atau pena, tidak ada ta marbutahnya. Kitabun atau buku, tidak ada ta marbutahnya. Maka kita bahas. Selanjutnya, nah, dua kategori tadi adalah semua kata yang masuk dalam isim muzakkar, semua nama laki-laki dan semua kata yang tidak diakhiri ta marbutah. Maka jika ada sebuah kata memenuhi salah satu ciri tersebut, dia bisa kita katakan sebagai isim muzakkar. Adapun isim muannas secara bahasa perempuan dan secara istilah masuk dalam kelompok yang bersifat perempuan. Yang pertama adalah semua nama yang digunakan untuk perempuan, Fatimah, Khadijah, Aisyah. Ya, Fatimah, Khadijah, Aisyah. Ada dua ciri pada tiga kata ini. Yang pertama dia nama perempuan, yang ketiga berakhiran dengan ta marbutah ya. Yang pertama dia nama orang, Fatimah, Khadijah, Aisyah nama orang ya. Yang kedua dia berakhiran dengan ta marbutah. Ta marbutahnya akan tetapi perempuan, tetap masuk ke isim muannas. Contohnya Maryam, Zainab, Hindun, Dinda. Siapa lagi nama kalian? Hairunisa. Nggak ada kan Hairunisa cowok, Hairunisa ya cewek ya. Terus siapa lagi? Najwa. Nggak ada ta marbutahnya. Terus siapa lagi? Putri, jelas Putri itu. Putri dalam bahasa Indonesia itu ditujukan untuk nama perempuan. Kalau laki-laki Putra. Siapa lagi? Tiara. Ada nggak nama cowok Tiara? Nggak ada. Ya. Ada ya? Ada nggak Tiara? Tiara itu untuk perempuan, Tiara. Terus siapa lagi? Putri itu jelas itu untuk perempuan. Siapa lagi nih? Zahra. Oh, kalau untuk Zahra itu ada ciri perempuannya pada kata tersebut. Oh, kalau dalam bahasa Zahratun artinya bunga. Fitdia, Edrian, Tara Baskoro, Guntara. Ya, terlihat dulu nama lengkap Taranya apa, Fitdia ya. Kalau seperti nama kamu Fitdia, Edrian, Tara udah kelihatan itu nama seorang cewek. Ya. Begitu seterusnya ya. Semua nama cewek masuk ke kategori muannas. Semua nama yang biasa digunakan oleh puan maka masuk kategori muannas. Begitu pula sebaliknya, semua nama laki-laki yang biasa digunakan untuk laki-laki, maka dia masuk isim muzakkar. Next. Yang kedua, yang masuk dalam isim muannas adalah semua kata dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan ta marbutah. Ya, semua kata dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan ta marbutah, kalian buka kamus, ada kata benda ujungnya ta marbutah. Oh, ini muannas gitu ya. Contohnya jami'atun, universitas, mirwahatun, kipas angin. Oh, ada ta marbutah di semua kata ini, berarti kita bisa pastikan mereka adalah isim
mu'annas. Berarti kata sifat yang mengikuti 4 benda ini juga harus mu'annas. Contohnya, universitas itu pintar. Pintar tadi kan kita ingat, kalau pintar itu cowok mahirun, kalau cewek mahiratun. Berarti kalau universitas itu pintar, menggunakan mahirun atau mahiratun? Ayo kira-kira Nah, mahiratun. Kenapa kita menggunakan mahiratun? Karena jami'atun adalah isim mu'annas. Cirinya apa, Ali? Ada tamarbutoh. Nah, ada tamarbutoh pada kata tersebut. Begitu seterusnya, ya. Setiap kali kalian buka kamus, ada kata dalam bahasa Arab yang berakhiran dengan tamarbutoh untuk laki-laki, maka bisa kita pastikan kata tersebut adalah isim mu'annas. Dan semua sifat yang akan kita gunakan untuk kata tersebut harus sifat yang juga mu'annas, nggak boleh muzakkar. Nah, next. Nah, ini yang perlu kita tanamkan baik-baik, ya. Semua kata yang diakhiri dengan tamarbutoh itu bisa dipastikan dia mu'annas, kecuali tadi ada nama laki-laki yang berakhiran dengan tamarbutoh. Dan muzakkar, ini yang perlu kita ingat baik-baik. Tamarbutoh mu'annas, nggak ada tamarbutoh muzakkar. Dengan beberapa pengecualian, kecuali ada beberapa kata yang kita kira dia muzakkar, ternyata dia mu'annas. Ya. Ada beberapa kata yang kita kira dia itu muzakkar, karena satu, dia bukan nama perempuan, yang kedua, dia tidak ada tamarbutoh. Akan tetapi, meskipun dua kriteria ini ada pada kata tersebut, ternyata dia isim mu'annas, tetap isim mu'annas gitu. Kata-kata apa aja yang masuk pengecualian? Yang pertama adalah anggota tubuh yang berpasangan. Anggota tubuh yang berpasangan. Yang pertama, mata. Kedua, telinga. 3, tangan. 4, kaki berpasangan. Dalam bahasa Arab, anggota tubuh yang berpasangan harus masuk kategori mu'annas, isim mu'annas. Contohnya ainun, mata. Uzunun, telinga. Rijlun, kaki. Yadun, tangan. Ada nggak, ya? Mereka bukan nama, apakah nama perempuan? Bukan, ya. Yang pertama, kriteria isim muzakkar perempuan. Ternyata tetap bukan muzakkar. Dia masuk kategori mu'annas dengan alasannya adalah mereka katun. Telinga, dua kuping telinga. Gigi itu berpasangan atau banyak pasangan? Banyak. Gigi masuk kategori yang ini, ya. Gigi bukan ini. Gigi itu persatuan, ya. Ada persatu hitungannya, ada satu gigi. Kalau dia berjejer, gerigi misalkan. Kalau banyak, asnan. Ya. Oke, yang pengecualian yang pertama, anggota tubuh yang berpasangan. Anggota tubuh ini, contohnya yang benda yang menutupi dua belah tangan apa contohnya? Yang menutupi dua belah tangan. Apa? Ada yang tahu contohnya apa? Sarung tangan. Sarung tangan dalam bahasa Arab otomatis, ya. Sarung tangan harus dipakai 2. Otomatis dia juga mengikuti sifatnya si tangan ini, yaitu mu'annas. Kaos kaki. Kaos kaki. Alas kaki seperti Kaos apa? kaki. Alas kaki. Sepatu. Semua ini harus dipakai berpasangan, ya, berpasangan. Otomatis dia juga mempunyai sifat seperti benda yang dia terakhir pengecualiannya adalah semua nama kota ataupun negara. Contohnya Indonesia, Mesro, Jakarta, Banjarmasin, katakan kota kalian, Rantau, Barabai, Amuntai, apalagi Tanah Bumbu, Alalak, Merabahan, Anjir, apalagi Kapuas, Wampisa tersebut masuk kategori isim mu'annas, ya. Berarti kalau kita bilang Indonesia itu luas, sedangkan wasi'atun untuk mu'annas, maka kata yang kita gunakan yang mana? Wasi'un atau wasi'atun? Kenapa kita gunakan wasi'atun? Karena ya, kenapa kamu menggunakan wasi'atun? Iya, karena begitu seterusnya, ya. Semua kata yang menunjukkan nama negara atau nama kota adalah mu'annas. Maka kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan kata tersebut juga harus. Iya. Nah, habis slide-nya. Oke. Itu tadi penjelasan mengenai pembagian isi dilihat dari jenis kelaminnya, yaitu kata seperti apa saja yang masuk muzakkar dan kata seperti apa saja yang masuk mu'annas sudah kita bahas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih sempurnanya pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta